Terima kasih masih bersama cerita anime. Masih melanjutkan part sebelumnya, Black sekarang diperlihatkan membawa Goas bersamanya menggunakan cincin waktu yang dia miliki. Mereka melakukan perjalanan ke timeline yang berbeda, di mana mereka mengamati pertempuran yang melibatkan Vegito Super Saiyan Blue dan penggabungan Zamasu. Di sana, Black meminta Goas untuk diam, karena jika Goas batuk sedikit saja, mereka akan ketahuan dan Black akan menghancurkan Goas di tempat ini. Ini adalah timeline masa kehancuran Black di masa lalu, tepatnya oleh tangan Raja Segalanya Zeno. Ini adalah peristiwa penggabungan utama Zamasu yang saling berhadapan melawan orang-orang Saiyan dan Potara yang Goas berikan pada mereka. Goas mengatakan mereka tidak seharusnya berada di sini, tapi Black membalas, mereka berada tepat di tempat mereka seharusnya berada, terlepas dari apa yang Goas katakan. Dan sekarang Black ingin Goas menganalisis situasi ini dengan cermat dan katakan padanya mengapa anting Potara lebih efektif pada orang Saiyan daripada pada Black sendiri dan Zamasu yang lain. Penggabungan Zamasu dan Black bertahan untuk durasi yang jauh lebih lama, tapi mengapa mereka lebih lemah dari Vegito? Padahal ikatan dan penggunaan Potara pada dewa seharusnya lebih baik. Sekarang Black diperlihatkan diam-diam memasuki timeline baru dengan memegang leher Goas. Goas menjawab pertanyaan Black bahwa kemungkinan itu adalah hasil dari kekuatan hidup dan ikatan Saiyan yang mengikat mereka. Rival secara alami prajurit Saiyan berdasarkan darah. Goas hanya membayangkan bahwa alasan kelemahan Zamasu terhadap penggabungan Vegito kemungkinan karena tubuh curian itu. Penggabungan Zamasu hancur berantakan sejak awal sebagai hasil dari korupsi besar antara Black dan Zamasu. Black penasaran apa sebenarnya yang hancur berantakan, mengapa itu terjadi, dan apa sumber kekuatan penggabungan itu. Apakah itu berasal dari kemarahan mereka? Itu tidak mungkin hanya karena sejarah yang mereka bagikan. Black pernah percaya bahwa mengubah kemarahan seseorang menjadi kekuatan hanya untuk makhluk panah yang berpikiran lemah. Tapi sekarang Black melihat dirinya salah memikirkan hal itu setelah dia mengalahkan Dewa Penghancur Semesta ke-10. Jadi Black ingin tahu apakah penggabungan makhluk panah seperti Vegito memiliki peringkat tinggi di antara para dewa. Goas membenarkan karena dari pemahaman awalnya dengan asumsi bahwa penggabungan Vegito berada di ambang mengerahkan kekuatan penuh mereka dalam melawan Black dan Zamasu. Goas akan mengatakan kekuatan mereka berada di tingkat para dewa atau mungkin bahkan lebih tinggi. Tapi Goas tidak yakin karena mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar menggunakan kekuatan penuh Vegito. Di sini Black merasa dia agak tertarik melihat sejauh mana kekuatan penuh seorang dewa penghancur sendiri, mengingat dia beruntung telah selamat melawan penghancur semesta ke-10. Jadi Black harus menemukan cara untuk melampaui mereka semua, melampaui batas jangkauan mereka sendiri. Baginya, tubuh Saiyan adalah berkah utama dari para dewa, yang oleh karena itu harus dia kembangkan dengan setiap pukulan Black menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan Black akan menggunakan metode pertumbuhan ini untuk menjadi dewa terkuat yang ada, lebih kuat dari para dewa dan bahkan lebih kuat dari penggabungan mereka. Tapi Black juga ingat persatuan Vegito terpisah selama pertempuran, dan hal itu membuatnya penasaran kenapa bisa terjadi. Goas menyadari kekuatan yang mulai dibawa Vegito menjadi begitu besar untuk ditangani oleh anting Potara, sehingga menghasilkan penggabungan Vegito berakhir jauh lebih cepat daripada yang diharapkan oleh salah satu dari orang Saiyan tersebut. Black penasaran apakah para Saiyan menggunakan penggabungan sejak hari ini atau tidak. Dan dengan apa yang dikatakan Shin padanya, Goas tahu kalau Saiyan sering melakukan fusion, tapi itu bukan jenis penggabungan yang sama. Goas berpikir para Saiyan menggunakan tarian fusion dance dari apa yang Goas tahu saat Goku Vegeta melawan Saiyan lain bernama Broly. Jika demikian, Black penasaran bagaimana dengan Trunks. Black yakin Trunks pasti masih hidup di suatu tempat dan tidak akan membiarkan Trunks atau siapapun melakukan apa yang mereka lakukan kepadanya lagi. Dan untuk berpikir bahwa hanya dengan sedikit energi yang dikumpulkan dari beberapa orang saja, dia mampu memotong penggabungan utamanya, itu bisa dipastikan tidak akan pernah terjadi padanya lagi. Black telah melihat apa yang harus dia lihat dari dunia ini. Dengan Goas bertanya apa yang akan Black lakukan sekarang. Kemudian mereka akan beralih ke timeline lain saat Black diperlihatkan sekali lagi harus menggunakan cincin waktu. Black kembali ke dalam portal dan melanjutkan bahwa dia ingin melihat lebih banyak. Dan sekarang setelah dia melihat apa yang mampu dilakukan oleh penggabungan Saiyan,
tujuan Black adalah untuk melampauinya. Tapi Black masih ingin melihat lebih banyak dan mempelajari pencapaian Goku dan Vegeta. Jadi, Black ingin dibawa ke dunia di mana Goku dan Vegeta berada di titik terkuat mereka dalam pertempuran. Black ingin melihat apakah pernah ada waktu di mana orang-orang Saiyan itu bertarung melawan seseorang yang lebih kuat daripada tingkat kekuatan mereka. Black mengajaknya pergi karena mereka punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Goas meminta Black berhenti karena mereka sudah melanggar hukum perjalanan waktu dengan memasuki timeline yang tidak diizinkan untuk mereka datangi. Jika para dewa tertinggi mengetahuinya, maka mereka akan dihukum. Tapi Goku Black menegaskan dia tidak peduli jika para dewa mengetahuinya. Yang dia pedulikan adalah mencari tahu apa yang terjadi setelah dia dihancurkan. Planet ini tampaknya bukan bumi, dan dia melihat Goku memiliki rambut perak dan rambut Vegeta berwarna ungu. Energi mereka terasa jauh berbeda daripada ketika mereka menggunakan Super Saiyan Blue. Dan Black nggak tahu siapa yang mereka lawan dengan menggunakan wujud seperti itu. Jadi Black bertanya pada Goas apa sebenarnya kekuatan yang digunakan makhluk panah ini. Goas merespon kekuatan yang dia lihat datang dari Son Goku adalah kekuatan yang sama yang digunakan selama turnamen, yaitu kekuatan Ultra Instinct. Dan untuk Vegeta, kekuatannya terasa seolah-olah berasal dari seorang dewa penghancur. Black terkejut mendengar hal tersebut. Black nggak menyangka para makhluk panah itu mampu mencapai kekuatan para dewa, dan Vegeta mampu mencapai wujud penghancur. Dan jika makhluk panah ini memiliki kekuatan yang begitu besar, lalu mengapa mereka berjuang melawan musuh yang mereka hadapi? Black tanyakan apakah musuh mereka jauh lebih kuat. Di sini, Goas sama sekali tidak tahu. Tapi Goas telah mendengar dari Shin tentang seorang prajurit yang dilawan oleh Goku dan Vegeta yang menggunakan satu set bola naga untuk menjadi yang terkuat. Tapi Goas tidak yakin apakah ini adalah musuh yang dimaksud. Black juga ingin tahu apakah sejauh ini ada bola naga lain di alam semesta. Goas tidak sepenuhnya tahu apakah ada bola naga lain di seluruh multiverse ini. Black menyimpulkan, dalam keadaannya saat ini, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan mereka jika mereka menggunakan tingkat kekuatan seperti itu. Perbedaan kekuatan sekarang telah diperjelas dari penggabungan mereka, para dewa penghancur, dan tingkat ultra kekuatan mereka saat ini yang mereka miliki sekarang. Setelah melihat betapa kuatnya Goku dan Vegeta, Black kembali ke dalam portal. Black berkata bahwa itu saja yang harus dia lihat dari mereka. Jadi tujuannya telah diperjelas dan sekarang mereka harus pergi. Ada banyak yang harus Black lakukan sebelum rencananya dijalankan. Dari semua hal yang bisa dia lihat di sini, yang jelas bagi Black adalah kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Goku dan Vegeta dalam momen ini. Tapi itu semua akan segera berubah dan Goas harus membantunya mencapai tempat yang Black tuju. Jadi Black tanyakan apakah Goas menyukainya atau tidak. Dan setelah semuanya dilakukan, Black pada akhirnya akan membebaskan Goas dari penderitaannya. Kemudian Black mencampakkan Goas ke lantai setelah keluar dari portal. Black diperlihatkan menunjuk ke arah Goas, di mana Black melanjutkan bertanya. Black ingin tahu apa yang akan terjadi sekarang setelah dewa penghancur alam semesta ke-10 mati. Apakah aturannya masih berlaku untuk mereka yang mampu membunuh seorang dewa penghancur dalam pertempuran? Dengan Rumsi tewas, Black sekarang seharusnya berfungsi sebagai dewa penghancur baru alam semesta ke-10. Jika seorang dewa penghancur terbunuh, maka siapapun yang melakukannya, Goas berkata akan menjadi dewa penghancur berikutnya. Dan agar Black bisa melewati ritual ini, Black harus berbicara dengan angel pengawalnya. Hanya angel pengawalnya yaitu Kusu yang bisa menyetujui Black untuk menjadi dewa kehancuran semesta ke-10. Tapi Goas mengingatkan jika Kusu memberkati Black sebagai dewa kehancuran yang baru, maka hidup Black akan menjadi satu dengan Goas. Tidak mungkin dewa-dewa lain tidak akan tahu Black menjadi salah satu dari mereka. Tapi Black yang tidak peduli menanyakan apakah itu yang Goas pikirkan tentangnya. Black tegaskan jangan berpikir dia akan berbagi garis hidup yang sama dalam hal ini. Black punya rencana lain yang akan dia jalankan. Siapa yang pernah mengatakan bahwa Goas akan menjadi dewa tertinggi Kai yang akan Black pilih untuk menjadi garis hidupnya? Jangan khawatir tentang semua itu. Black menyuruh Goas untuk membimbingnya ke tempat-tempat yang ingin dia tuju. Black ingatkan apakah Goas lupa bagaimana Goas membantunya dalam latihan Black sebagai dewa tertinggi Kai berikutnya. Karena itu, Black mungkin harus meminjam keahlian Goas untuk sekali ini, jadi tunjukkan padanya
di mana ruang roh dan waktu berada. Setelah Black menyelesaikan urusannya di sana, maka mereka akan memanggil Kusu. Tidak ada alasan mengapa Black tidak bisa mencapai tingkat kekuatan yang dilakukan oleh orang-orang Saiyan itu jika dia mampu melakukannya sebelumnya. Dan begitu Black memutuskan mana dari kekuatan ini yang akan dia gunakan sebagai yang utama, sisanya akan menjadi hal yang mudah. Black meyakini tubuh Goku adalah alat utama dan senjata perang. Jadi, begitu dia belajar lebih banyak tentang kekuatan yang mereka gunakan, maka Black juga akan memperoleh hal yang sama. Kecuali satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatannya akan jauh lebih besar daripada kekuatan Saiyan manapun, bahkan saat digabungkan. Kemarahannya tidak memiliki akhir, dan begitu pula rencana Black untuk menghancurkan mereka. Saat kemudian kita menyaksikan bagaimana Goku Black segera berubah ke dalam transformasi Super Saiyan, saat itulah Black melanjutkan. Begitu dia menggabungkan dan menguasai kekuatan ini, Black dari sana akan menciptakan versinya sendiri yang lebih kuat, sama seperti yang dia lakukan ketika pergi dan menguasai wujud Super Saiyan Blue Goku dan menciptakan wujud Ross. Black yakin akan menjadi mesin tempur utama yang lebih besar daripada makhluk panah manapun di multiverse. Tidak akan ada yang menghentikannya untuk mencapai kemenangan, dan ini hanya akan menjadi awal dari begitu banyak kengerian yang akan datang. Tapi, dari mana dia harus memulai? Haruskah dia mulai dengan mempelajari lebih lanjut tentang bentuk penghancur Vegeta? Atau haruskah dia mulai dengan menguasai Ultra Instinct? Atau mungkin dia harus mulai dengan berjalan di jalannya sendiri yang unik sebelum menggabungkan keduanya menjadi satu. Guas terlihat sangat ketakutan terhadap apa yang dia saksikan dan segera berkomentar, Black telah menjadi apa sekarang. Guas merasakan itu sungguh energi yang mengerikan dan jahat, jiwa yang hitam dan tak berhati. Guas menanyakan mengapa Black melakukan ini. Kemarahan yang Black miliki di dalam tubuhnya telah mengonsumsinya. Kemudian kita akan menjelajah kembali ke semesta ke-7, melihat bagaimana Gohan sekarang diperlihatkan harus membantu putrinya Pan mengerjakan pekerjaan rumah. Gohan memberitahunya untuk mengingat tabel perkaliannya jika Pan terjebak pada masalah matematika. Bagi Gohan, Pan sangat pintar untuk anak seusianya. Tapi Gohan tidak ragu bahwa Pan akan melakukan hal yang hebat pada ujiannya yang akan datang. Pan langsung mengerti dan memberikan catatan perkaliannya. Dan Pan akan memastikan untuk memeriksa 2 kali jika dia butuh bantuan menyelesaikan masalah. Gohan berkata karena Pan sudah paham, dia mengajak Pan pergi keluar dan membeli es krim untuk mereka berdua. Pan merasa senang karena sudah lama sekali tidak makan es krim. Sementara itu, saat kita berpindah ke planet Beerus, kita akan menyaksikan pertempuran yang terjadi antara Piccolo Orange dan Super Saiyan Blue Goku. Dengan Vegeta dan Beerus, tampaknya harus mengamati sesi latihan ini. Beerus menyadari orang Namex itu jauh lebih kuat daripada yang awalnya dia ingat. Dan melihatnya saling balas pukulan dengan Super Saiyan Blue Goku agak mengesankan untuk seseorang seperti Piccolo. Setidaknya, bagi Beerus ini sungguh menarik. Dan dengan Broly yang menyingkir, Vegeta berkata, ini setidaknya memberi mereka kesempatan untuk melihat apa yang mereka lakukan, melawan satu sama lain tanpa khawatir tentang seseorang yang menghalangi jalan mereka. Saat di tengah-tengah pertempuran Piccolo dan Goku, Piccolo meledek Goku kenapa masih menahan diri saja. Di mana kekuatan Ultra Instinct milik Goku dan berhentilah menahan diri sebelum Goku dia kalahkan. Goku berpikir ini masih belum karena dia masih bisa menghadapi Piccolo tanpa Ultra Instinct. Goku tanyakan balik apakah Piccolo memintanya untuk menggunakan UI karena Piccolo menjadi sedikit gugup. Tapi Piccolo yang menjadi kesal kemudian mencoba menyerang Goku dengan Goku diperlihatkan bergerak keluar dari jalur. Piccolo melanjutkan merespon apakah Goku berharap dia menjadi gugup. Piccolo tahu Goku sudah menggunakan Ultra Instinct lain karena gerakan Goku telah benar-benar berbeda. Tapi kemudian saat itulah Goku diperlihatkan harus melakukan pukulan uppercut ke wajah Piccolo. Goku memberitahunya bahwa Piccolo harus mencoba sedikit lebih keras jika Piccolo berharap untuk menang. Goku akui Piccolo jauh lebih kuat daripada Piccolo yang dulu dan Goku merasa senang. Tapi Piccolo tidak memiliki apa yang diperlukan untuk bisa mengalahkannya. Namun saat Goku mengatakan ini, Piccolo telah melangkah meraih tangan Goku dan memberitahunya bahwa Goku menjadi sedikit begitu sombong. Piccolo yakin alasan Goku menjadi sombong karena Goku berada di sekitar Vegeta begitu banyak. Di mana secepat itu terjadi, saat itulah Piccolo diperlihatkan harus menyikut wajah Goku.
Piccolo memberitahunya bahwa Goku seharusnya sudah tahu Piccolo tidak sama seperti yang dulu. Dan di sini dia pikir Goku lebih baik dari ini. Tapi Piccolo merasa dia salah. Kemudian Piccolo harus melakukan pukulan boge mentah menjatuhkan Goku kembali ke tanah. Setelah tubuh Goku diperlihatkan di bawah, Piccolo menyuruh Goku tetaplah di sana. Sudah sangat lama sejak mereka berdua memiliki kesempatan untuk saling berhadapan seperti ini dan dia tidak bisa lebih senang lagi dengan hasilnya. Tapi saat Piccolo melanjutkan untuk mengakui situasi keseluruhan, Piccolo mulai merasakan sesuatu datang dari belakangnya. Di saat Piccolo merespon, dia menyadari ada energi seseorang. Orang itu kembali lagi dan kekuatannya bahkan lebih besar daripada beberapa menit yang lalu. Dari kejauhan, kita kemudian melihat bagaimana Broly Super Saiyan kekuatan penuh sekarang melesat semakin dekat ke arah Piccolo. Broly sekarang tampaknya berada dalam keadaan pikiran yang sangat marah. Beerus menyadari itu cepat baginya untuk kembali setelah dilemparkan keluar angkasa. Kekuatannya tampak telah tumbuh cukup besar dan mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah yang lebih besar dari apa yang sudah ada. Beerus tanyakan apa yang akan mereka lakukan. Mereka harus memikirkan sesuatu dengan cepat jika mereka berharap untuk bertahan lebih banyak dari ini. Terutama sekarang karena Broly jauh lebih kuat daripada beberapa saat yang lalu. Saat kita melihat bagaimana Broly sekarang berhasil menghancurkan jalannya ke dalam Piccolo, dia memberikan pukulan yang menggelegar sementara Piccolo melangkah memblokirnya. Piccolo sangat penasaran sebenarnya apa orang ini. Meskipun Broly kuat, tapi dia harus menemukan titik lemahnya dengan cepat. Karena Broly beradaptasi dan tumbuh jauh lebih kuat daripada Goku. Tapi bahkan Broly tidak diperlihatkan harus menyerah sama sekali saat Broly melanjutkan serangannya dengan Piccolo. Piccolo merasa kesal karena banyak pukulan Broly begitu berat. Broly akan mematahkan tangannya jika dia tidak melakukan sesuatu. Dan dari tanah di bawah, kemudian kita melihat bagaimana Super Saiyan Blue Goku sekarang telah membuat jalannya melesat menuju Broly. Goku datang di antara mereka saat dia melangkah menanduk wajah Broly. Saat itulah Goku melanjutkan memberitahu Broly kalau dia mengerti ini dan Broly sekarang telah menjadi tidak terkendali. Jadi Goku ingin Broly untuk fokus pada kata-katanya dan dengarkan dia. Broly harus menguasai kekuatannya ini dan jangan biarkan itu mengendalikannya. Belajarlah untuk menjadi orang yang memegang kendali. Tidak menyangka akan mengatakan ini, Piccolo ucapkan terima kasih pada Goku. Piccolo berkata, kekuatan Broly terus tumbuh dan ini seperti siklus yang tidak pernah berakhir dengannya. Tapi Piccolo takut Broly jauh melampaui titik dan tidak bisa mengendalikannya. Goku berpikir satu-satunya cara mereka bisa menjangkaunya adalah jika mereka menyerangnya bersama dan melihat kemana itu membawa mereka. Jadi mereka akan melanjutkan pertarungan mereka setelah mereka bisa menstabilkan Broly. Piccolo berkata sepertinya Broly tidak mendengarkan mereka, tapi kemungkinan besar itu adalah naluri Saiyan-nya untuk bertarung demi kelangsungan hidup yang mendorongnya. Goku berkata maka mereka harus menemukan cara untuk memperlambatnya sehingga kemarahannya tidak memakan apa yang tersisa dari kemanusiaannya. Baik Super Saiyan Blue Goku dan Piccolo Orange sekarang diperlihatkan membuat jalan mereka menuju Broly. Setelah harus menyerangnya, Whis kemudian menimpali bahwa ini adalah kejutan kecil yang tidak terduga, yaitu persatuan sementara dalam pertempuran. Whis bertanya-tanya berapa lama ini akan bertahan. Beerus berkata, itu mungkin tidak begitu lama, karena Beerus melihat Broly agak menahan dirinya dengan cukup baik dalam melawan mereka berdua di atas sana. Saat ini, Broly harus menendang Piccolo Orange kembali ke tanah dengan pukulan Goku diblokir oleh sikunya. Goku memberitahu Piccolo bahwa itu tidak berjalan bagus. Jika terus seperti ini, maka Goku merasa dia akan berakhir di tanah sama seperti Piccolo. Jadi, karena Broly tidak mau mendengarkannya, maka Goku mungkin juga tidak harus menahan apapun. Goku akan melawannya dan membuatnya mendengarkannya dengan cara yang keras kalau begitu. Sekarang mari mereka melihat siapa di antara mereka yang akan tumbang duluan. Goku menantang Broly untuk menunjukkan padanya apa yang Broly punya. Di saat ini terjadi cerita pindah lagi pada Goas dan Goku Black. Kita melihat bagaimana Goas tampaknya sekarang telah membawa Goku Black maju di depan ruang waktu dengan Goku Black bertanya apakah ini tempatnya. Apakah ini pintu yang mengarah ke ruang waktu itu? Goas membenarkan kalau kamar khusus ini belum digunakan selama lebih dari 7 generasi. Tapi waktu yang berlalu di dalam sangat berbeda dari banyak kamar lain
yang mungkin Black ketahui. Goas berkata, satu hari di dunia ini sama dengan 3 tahun di ruang waktu ini. Bagi Black ini sungguh sangat menarik. Dewa Penghancur 10 adalah satu-satunya orang yang menggunakan ruangan ini. Black bisa melihat mengapa dia akan memaksimalkan ruangan ini selama ada di sini. Black berpikir 5 hari seharusnya sudah cukup untuk menyelesaikan latihannya. Tapi Goas berkata bahwa Black akan sendirian di dalam. Dia penasaran bagaimana Black berharap untuk mencapai pertumbuhan ini tanpa ada orang untuk berlatih bersama. Tapi Black tegaskan dia tidak akan sendirian di sini. Ini adalah alasan mengapa Goas berada di sini bersamanya. Goas harus melakukan apa yang Black katakan atau dia akan membunuhnya di tempat Goas berdiri. 5 hari di dunia hidup seharusnya sama dengan sekitar 15 tahun di dalam. Jadi, jika Black ingin mendorong tubuh ini ke batas absolutnya, maka dia mungkin juga menggunakan Goas untuk mendapatkan segalanya dari itu sebanyak yang dia bisa. Jadi, mengapa Black membuang waktu? Black mengajak Goas untuk segera memulai. Dan saat pelatihan Black dimulai, cerita Beyond Dragon Ball Super dari manga kebangkitan Goku Black chapter keempat pun berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Black benar-benar bisa melampaui kekuatan Goku dan Vegeta? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.